Kali ini kita akan membuat game Space War yang tampilannya akan seperti ini. Ada pesawat luar angkasa, kemudian ada batu-batu yang berterbangan dengan berbagai ukuran seperti ini. Ya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari project kosong ya. Pertama kita buat pilih New MTHD Portrait 720p. Ini karena nanti akan digunakan untuk tampilan di HP. Nah, ukuran dari size Windows-nya kita buat 720,1080 pixel. Karena background yang saya siapkan nanti adalah ukurannya seperti ini. Layoutnya kita samakan juga, kita copy paste dari Windows size tadi. Nah, kemudian kita buat untuk backgroundnya pada layer background. Kita siapkan layer backgroundnya terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita masukkan file backgroundnya, background.png yang sudah kita siapkan. Kita atur posisinya, kita paskan, atau kalau ingin lebih pas begitu kita edit animasi saja dengan mengubah originnya. Ini kita taruh di top left. Di top left. Selanjutnya kita posisikan 0,0 seperti ini. Berikutnya, kalau sudah backgroundnya sudah jadi, kita kunci saja agar tidak bisa kita select. Lalu kita buat layer yang kedua, kita namakan dengan layer game. Di layer ini kita akan taruh beberapa objek untuk permainannya. Objek pertama yang kita masukkan adalah playership.png. Kita drag saja ke dalam layer game ini. Lalu kita beri behavior berupa 8 direction, movement 8 direction. Lalu kita atur untuk speednya 400 misalnya. Ini bebas, bisa silakan diatur sendiri. Accelerationnya 1500 misalnya, kemudian decelerationnya 1500 juga. Lalu directionnya cukup 4 direction saja, kita bisa pilih 4. Nah, kita coba preview apa yang terjadi pada tampilannya. Nah, kita bisa menggerakkan pesawat ini dengan menggunakan tanda panah ya di keyboard. Tapi yang kita inginkan adalah pesawat ini selalu menghadap ke atas, sehingga kita perlu ubah pada propertiesnya tadi ya. Ini kan masih ke bawah ini. Kita buat ke atas saja menghadapnya. Maka kita ubah behaviornya, propertiesnya ya, set angle-nya ini. Set angle-nya kita buat no seperti ini. Maka kalau kita play, kita gerakkan dengan panah, dia hanya menghadap ke satu arah saja, ke atas saja. Tuh. Berikutnya kita akan memberikan sebuah animasi berupa kerlip-kerlip gitu untuk lampu dari pesawat ini. Kita masukkan gambar lampunya ini ya, Space Trash. Ini berupa gambar sprite, sehingga kita masukkannya juga melalui insert new object ini. Kita pilih sprite. Sprite-nya kita import dari animation frame. Kita pilih tadi yang gambar sprite-nya ini.
number of horizontal cell-nya 3, number of vertical cell-nya 1, biarkan saja. Kita replace entire existing animation. Nah, dapatnya semacam ini. Speed-nya kita ubah lebih cepat, kerlip-kerlipnya 10 misalnya, kemudian looping yes, pingpongnya juga yes. Nah, kita bisa coba, kita preview apakah sudah terjadi kerlip-kerlipnya. Sudah. Nah, kita maunya kerlip-kerlip ini berada di ekornya pesawat ini. Maka kita lakukan perintah, kita beri behavior untuk si lampu ini, yaitu dengan pin. Behaviornya adalah pin. Pin itu bisa menempel ke suatu objek. Kemudian kita berikan perintah di event sheet-nya, add event system on start of layout. Pada saat layout dijalankan itu, maka si sprite ini pin to objeknya adalah player ship. Nah, nempel di player ship. Yang kita tempelkan itu position only-nya saja, posisinya saja. Dan ya, kita coba. Ini kita tempelkan posisinya, kita tempelkan di ekornya ini. Ekornya sini. Lalu kita preview. Nah, seperti ini. Nampaknya ini harusnya lampunya agak di belakangnya, di bawahnya ya, set order. Kita taruh di bawahnya begini. Maka, nah, sudah jadi. Berikutnya kita tambahkan laser ya. Kita sudah punya lasernya. Kita masukkan saja ke layout ini. Nah, kita taruh di sini. Kita ubah arahnya menjadi ke samping. Jadi dia bergeraknya nanti ke samping sini ya. Behaviornya adalah balet, karena dia akan meluncur. Movementnya adalah balet. Sudah, kita coba. Nah, ini adalah lasernya kita. Laser ini mau kita tempelkan di sini. Jadi nanti pada saat ditekan suatu keyboard, misalnya spasi gitu, maka lasernya akan menembak ke atas itu. Caranya adalah kita buat di event sheet. Kita masukkan keyboard. Keyboardnya belum dimasukkan, kita masukkan dulu keyboardnya. Insert new object. Keyboard sebagai input. Nah, sudah, kita tulis di sini keyboard key is down pada saat keyboard ditekan. Nah, kita tekan keyboard, klik oke. Dan kemudian kita tambahkan saja pada saat keyboard ditekan, maka kita tambahkan sub event S, kemudian sistem. Setiap beberapa detik, 0,1 detik misalnya, pada saat keyboard ditekan, setiap 0,1 detik, actionnya adalah player ship ini mengeluarkan spawn of the object ya, mengeluarkan objeknya adalah laser. Nah, lasernya ada di layer game. Image point-nya 1, image point 1 itu kita taruh di atas ini, di ujungnya pesawat ini. Jadi kita tambahkan image point 1 di atas, di ujungnya pesawat. Coba kita play.
Nah, nembaknya kan masih menyamping ini. Kita ubah tembaknya harusnya ke atas sana. Jadi kita berikan perintah player lasernya ini, kita set angle-nya, sudutnya. Sudut ke atas itu adalah sudut negatif ya. Negatif 90 derajat vertikal. Ya, kita coba lagi. Nah, ini sudah jadi untuk tembakannya. Tadi ada yang masih mengganggu ini, ada balet yang tiba-tiba keluar gitu. Kita bisa hilangkan dengan cara memberikan perintah player laser is out, di luar, out is outside layout. Nah, player laser is outside layout, player lasernya destroy. Coba kita play lagi. Nah, sudah tidak ada, yang dari samping tadi sudah tidak ada. Ini sudah oke. Selanjutnya kita akan membuat benda batu ya, batu yang ditembak, benda angkasa berupa batu yang akan ditembak. Batunya sudah disiapkan di sini. Batu 1 sampai 5 ini kita drag saja ke layout 1. Kita tempatkan di sini. Nah, sembarang tempat lah, sini juga boleh. Kemudian kita berikan behaviornya. Benda ini adalah balet, dia nanti bergerak ya. Movementnya adalah balet. Kita tambahkan balet. Lalu dia juga berputar, rotate, berputar, movementnya rotate juga. Selain meluncur dia juga berputar. Nah, kalau kita play, hasilnya adalah seperti itu. Ini masih salah ya, masih belum selesai. Ini harusnya dia turun ke bawah, kemudian meluncur ke bawah balik. Untuk mengubah kecepatannya kita ganti agak kurang cepat saja, 80. Kemudian set angle-nya ini no ya, seperti ini. Coba kita play. Nah, gerakannya ke kanan dan masih membesar. Untuk yang membesar tadi itu animasinya kita buat speednya 0 gini. Kemudian gerakan ke kanan harusnya beratnya ke bawah sini. Kita ganti di common ini, di properties common ini ya. Angle-nya ini kita buat 90 derajat itu ke bawah sini berarti. Kita coba play lagi. Nah, sudah. Nah, seharusnya ketika ditembak begini, maka setelah mengenai objek ini, lasernya sudah tidak ada lagi mestinya ya. Ini kita tembak begini, lasernya sudah tidak ke sana lagi. Maka ini kita hilangkan dengan cara diberi perintah di sini. Player laser on collision with another object. Objeknya adalah rock. Nah, player laser on collision with, ketika bertabrakan dengan rock, maka lasernya destroy, hancur. Nah, seperti ini. Nah, akan lebih bagus lagi ketika ditembak ini. Ketika ditembak itu nanti akan keluar ledakan. Setiap ditembak ini keluar ledakan ya, dan hancur gitu. Ditembak hancur dia. Ini kan tidak hancur. Nah, agar ditembak itu hancur, maka kita berikan pertama kita buat instan variabel untuk rock ini. Instan variabelnya kita namakan damage ya, damage kerusakan.
inisial value-nya nilai awal 5. Oke. Udah, kemudian kita perintahkan pada saat player laser on collision with rock, selain destroy juga rocknya ini kita subtract, kita kurangi damage dengan value 1, kita kurangi 1. Setiap kali ada tembakan mengenai rock, kita kurangi nilai damage-nya 1. Lalu kita tambahkan event bahwa ketika rock itu kita bandingkan, kita cek instan variabelnya tadi itu ya, kalau bernilai 0 habis, rock damage-nya bernilai 0, maka rocknya ini akan destroy. Nah, kita coba lagi. Nah, ketika 5 kali tembakan dia akan hancur. 1, 2, 3, 4, 5. Hancur ya. Berikutnya kita berikan tambahan bahwa nanti setelah ditabrak itu akan selain hancur juga muncul ledakan. Itu kita tambahkan ledakan itu adalah partikel ya. Kita insert new object berupa partikel. Partikelnya adalah ini dust particle, sudah disiapkan. Ini partikelnya kita masukkan. Nah, kalau partikel ini kita taruh di sini kemudian kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Ini kita atur dulu. Propertiesnya kita atur dulu. Kita atur pada yang pertama rate-nya kita buat agak lebih rendah, 30. Spray cone-nya supaya menyebar 360 derajat, maka kita beri nilai 360 derajat. Kemudian ini bukan continuous spray tipenya ini, tetapi one shot saja, sekali saja. Speednya biar saja 200. Kemudian kita coba ya, speed randomize-nya kita buat misalnya 60, size randomnya 16. Nah, kita coba nanti akan seperti ini ledakannya. Nah, ledakan ini sementara kita taruh di luar saja, kita panggil melalui event sheet bahwa pada saat player laser on collision with rock, bertabrakan dengan rock, maka kita tambahkan actionnya adalah rock mengeluarkan objeknya adalah partikel di layar game, image point-nya 0 ya. Nah, kita coba. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat supaya batunya tadi tidak turun satu saja. Kita buat batunya banyak dengan cara membuat spanner ya. Objek yang mengeluarkan batu. Dengan cara kita masukkan objek sprite, tetap kita buat di sini lebarnya 32, tingginya juga 32. Kemudian kita beri warna biru. Nah, ini misalnya kita taruh di atas ini. Nah, selanjutnya kita berikan perintah bahwa sistem ya, every 2 detik misalnya, every X second, every 2 detik, 2, every 2 second, setiap 2 detik, maka sprite-nya ini mengeluarkan spawn another object, objeknya adalah batu di layar game. Nah, seperti ini. Tiap 2 detik sprite mengeluarkan objek batu.
Nah, itu objeknya sudah datang. Nah, seperti itu. Nah, agar batunya banyak dan merata ke kanan, kita copy saja si spanner ini ke kanan ya, Ctrl drag. Tekan Ctrl kemudian di drag, itu sudah mengcopy. Nah, seperti ini. Nah, masalahnya adalah harusnya keluarnya tidak bersamaan. Sehingga tidak kewalahan ya. Harus diacak keluarnya mestinya. Kita berikan perintah di sini. Kita berikan sub perintah saja di ini. Sub perintah sistem. Kemudian kita buat acak ya, random. Pick random instant. Yang di random adalah sprite. Nah, dan ini kita bawa ke sini, drag saja ke sini. Kemudian kita play. Nah, ini sudah acak keluarkannya, tidak bersamaan. Nah, ini ukurannya sama. Padahal gambarnya rock tadi bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Maka kita coba aktifkan yang gambar-gambar batu yang besar dan yang kecil secara acak dengan cara memberikan perintah pada sini. Kita buat actionnya ya. Kita berikan tambahan di actionnya ini, sistem every 1 second, pick random ini kita tambahkan. Rock ini kita buat set frame ya, framenya kita ketik int random, kemudian di dalam framenya itu ada 4 frame ke 0 sampai dengan frame ke 4 ya, gambarnya ada 5 frame, di frame 1 sampai dengan frame 4. Kita tutup kurung dan kita coba play lagi. Maka gambar yang muncul ada yang kecil, ada yang besar, secara acak dari gambar-gambar yang sudah disediakan. Demikian tadi sudah selesai ya, kita space war, kita buat space war, game space war sederhana sudah selesai. Terima kasih, selamat menonton video selanjutnya.